Keteguhan iman seorang waliullah diuji oleh pasukan setan di tanah tandus. Namun kekuatan spiritualnya mampu mematahkan tipu daya dan serangan fisik gaib hanya dengan satu tindakan tegas. Di sebuah hamparan bumi yang jauh dari keriuhan pasar Baghdad, terbentang sebuah wilayah yang hanya dikenal oleh angin dan debu. Tanah itu begitu tandus, seolah-olah hujan telah melupakan janjinya selama berabad-abad untuk membasahi permukaannya. Disinilah, di antara retakan tanah yang menganga dan cakrawala yang tak berujung, seorang lelaki dengan keteduhan wajah yang luar biasa melangkahkan kakinya. Beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sosok yang hatinya telah lama penuh dengan kerinduan kepada Sang Pencipta, sehingga suara dunia tak lagi mampu memenuhi ruang telinganya. Langkah kakinya ringan, seolah beban bumi tidak sanggup menahan jiwa yang sedang terbang menuju langit. Baginya, tanah gersang ini bukanlah tempat pembuangan, melainkan sebuah pelataran suci untuk bercakap-cakap dalam diam dengan Tuhan. Beliau mencari kesunyian bukan karena membenci manusia, melainkan karena mencintai keheningan yang menjadi tempat di mana bisikan nurani terdengar paling nyaring. Di tempat ini, tidak ada pujian yang bisa membuatnya tinggi hati, dan tidak ada celaan yang bisa membuatnya berkecil hati. Hanya ada beliau, debu, dan hamparan langit yang luas. Sinar matahari menyengat dengan kejamnya, membakar apa saja yang berani berdiri tegak di bawah naungannya. Namun, bagi sang syekh, panas itu hanyalah pengingat akan kecilnya kekuatan makhluk di hadapan kekuatan Allah. Beliau berjalan tanpa membawa banyak bekal, sebab baginya, keyakinan adalah satu-satunya bekal yang tidak akan pernah habis. Setiap debu yang menempel di jubahnya seolah-olah ikut bertasbih, mengikuti irama nafasnya yang senantiasa melafalkan asma Tuhan. Tanah yang pecah-pecah itu seakan menyapa setiap tapak kaki yang melintas, merasa terhormat karena disentuh oleh seorang kekasih Allah. Beliau memilih sebuah sudut di bawah tebing batu yang rapuh untuk bermukim. Di sana, beliau membentangkan alas sederhana, menjadikannya istana megah di tengah ketiadaan. Di mata manusia biasa, tempat itu adalah siksaan, namun di mata seorang waliullah, itu adalah taman surga yang tersembunyi. Beliau memulai harinya dengan sujud yang panjang, sujud yang melampaui batas waktu dan ruang. Dalam sujud itu, dunia seolah-olah mengecil hingga menghilang, meninggalkan sebuah kesadaran murni akan kehadiran Tuhan yang tak terbatas. Angin gurun yang bertiup kencang membawa butiran pasir yang tajam menerpa wajah dan jubahnya. Namun, ketenangan di wajah Syekh Abdul Qadir tidak goyah sedikit pun. Beliau seperti gunung yang akarnya menancap jauh ke dalam bumi keyakinan, tak tergoyahkan oleh badai apapun yang mencoba meruntuhkannya. Kekuatan batinnya menciptakan sebuah perlindungan yang tak terlihat, sebuah aura kedamaian yang membuat binatang liar sekalipun akan merasa tenang jika berada di dekatnya. Malam mulai turun menyelimuti tanah tandus itu dengan jubah hitamnya. Bintang-bintang bermunculan satu persatu menjadi lentera-lentera kecil yang menyaksikan sebuah pertemuan rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Di tengah kegelapan yang pekat, cahaya iman dari dalam diri Syekh justru semakin benderang. Beliau tidak memerlukan api untuk menerangi tempat tinggalnya, karena cahaya batin telah cukup memberikan petunjuk. Kegelapan malam bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan selimut yang menutup segala gangguan dari pandangan mata lahiriah. Dalam kesendirian itu, beliau tidak merasa sepi. Bagi orang yang sudah menemukan Allah di dalam hatinya, perpisahan dengan makhluk adalah sebuah pertemuan yang paling mesra. Beliau merasakan kehadiran alam semesta yang ikut tunduk dalam keheningan yang sama.
batu-batu besar di sekelilingnya, langit yang membentang di atasnya, hingga angin yang berdesir pelan, semuanya seolah-olah menjadi saksi atas ketulusan ibadah yang dijalani. Inilah perjalanan spiritual yang sesungguhnya, di mana seseorang melepaskan segala atribut keduniawian untuk mengenakan pakaian kehambaan yang hakiki. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah kering itu seolah menjadi benih doa yang langsung melesat menuju langit. Beliau tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuasaan, dan tidak pula meminta keajaiban. Beliau hanya meminta agar hatinya tetap terpaku pada kebenaran, agar setiap tarikan nafasnya menjadi bukti kecintaannya yang tulus. Ketandusan tempat itu justru menjadi cermin bagi jiwanya yang telah kosong dari nafsu, sehingga hanya asma Allah yang mengisi setiap sudut keberadaannya. Namun, di balik keheningan yang suci ini, ada mata-mata kegelapan yang mengintai dengan penuh kebencian. Para penghuni alam bawah yang telah lama menguasai tempat angker itu merasa terusik. Mereka melihat sebuah cahaya yang sangat menyilaukan, sebuah energi yang mengancam kekuasaan mereka atas kegelapan. Mereka tidak menyukai keindahan spiritual yang sedang dibangun oleh sang syekh. Bagi mereka, ketenangan adalah ancaman, dan iman adalah musuh terbesar yang harus dihancurkan. Syekh Abdul Qadir merasakan perubahan hawa di sekelilingnya. Beliau menyadari bahwa kesunyian ini tidak akan bertahan lama tanpa ujian. Namun, belas kasihnya tetap mengalir bahkan kepada mereka yang membencinya. Beliau tidak menyiapkan pedang atau perisai fisik karena beliau tahu bahwa senjata terbaik dalam menghadapi kegelapan adalah cahaya yang tak pernah padam di dalam dada. Beliau terus tenggelam dalam zikirnya, membiarkan jiwanya menjadi benteng yang tak tertembus oleh tipu daya apapun. Tanah tandus ini akan menjadi saksi sebuah perseteruan abadi antara cahaya dan kegelapan. Sebuah drama yang tidak memerlukan panggung megah, melainkan hanya sebuah keteguhan hati di tengah gersangnya bumi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap berada dalam posisinya, seorang kesatria spiritual yang siap menghadapi apapun demi menjaga kemurnian cintanya kepada Sang Kholik. Babak baru dalam pengabdiannya telah dimulai, dan tanah yang haus ini akan segera melihat bagaimana air iman mampu memadamkan api kebencian yang paling membara sekalipun. Beliau menutup matanya, bukan untuk tidur, melainkan untuk melihat lebih dalam ke alam yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan biasa. Di sana, beliau melihat bahwa seluruh alam semesta sedang bertasbih dan beliau hanyalah satu nada dalam simfoni agung tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, beliau menyerahkan seluruh keberadaannya kepada kehendak Allah. Baginya, hidup dan mati hanyalah perpindahan dari satu kamar ke kamar lain di dalam rumah Tuhan yang sangat luas. Dan di tanah tandus ini, beliau telah menemukan pintu menuju ruang yang paling indah. Keheningan yang dibangun oleh Syekh Abdul Qadir di tengah tanah tandus itu ternyata menciptakan riak yang luar biasa di dimensi yang tak kasat mata. Bagi penghuni alam cahaya, zikir beliau adalah musik yang indah. Namun bagi para penghuni kegelapan, setiap kalimat suci yang meluncur dari bibir sang syekh terasa seperti hunjaman pedang yang membelah keangkuhan mereka. Tempat yang selama ini mereka anggap sebagai singgasana kesunyian dan kengerian, kini mulai terusik oleh kehadiran satu jiwa yang membawa lentera iman. Di sudut-sudut bayangan tebing yang hitam, makhluk-makhluk yang tercipta dari api yang berkobar mulai berkumpul. Mereka adalah para pelayan kegelapan yang telah lama bersumpah untuk memadamkan setiap percikan cahaya di hati manusia.
Mereka saling berbisik dalam getaran yang menyakitkan telinga batin, merasa terancam oleh aura kedamaian yang terpancar dari tubuh lelaki yang sedang bersujud itu. Bagi mereka, ketenangan Syekh Abdul Qadir adalah sebuah penghinaan terhadap kekuasaan rasa takut yang selama ini mereka tanamkan di tempat gersang tersebut. Pemimpin dari kawanan setan itu, sebuah entitas yang dipenuhi dengan kesombongan purba, mengamati dari kejauhan. Ia melihat bagaimana tanah yang kering kerontang seolah-olah menjadi hidup dan bercahaya di bawah naungan doa-doa sang syekh. Ia merasakan bahwa jika lelaki ini dibiarkan terus bermukim di sana, maka kegelapan yang mereka jaga selama ribuan tahun akan sirna ditelan oleh fajar spiritual yang dibawa oleh sang waliullah. Kebencian pun membara di dalam dada mereka, lebih panas daripada matahari yang membakar gurun di siang hari. Mereka mulai menyusun rencana yang licik, bukan dengan godaan harta atau tahta, karena mereka tahu hati Syekh Abdul Qadir telah tertutup rapat dari sampah duniawi. Mereka memutuskan untuk menyerang dengan ketakutan yang nyata, dengan kengerian yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Mereka ingin meruntuhkan keteguhan itu dengan menunjukkan bahwa kegelapan memiliki tentara yang besar yang mampu melumatkan siapapun yang berani menantang keheningan mereka. Satu persatu, setan-setan itu mulai mengubah energi mereka. Udara di sekitar perkemahan sederhana Syekh Abdul Qadir perlahan-lahan berubah menjadi berat dan dingin, meskipun matahari baru saja terbenam. Angin yang tadinya berdesir lembut kini mulai melolong seperti serigala yang kelaparan, membawa aroma belerang yang menusuk hidung. Pasir-pasir di tanah mulai berputar sendiri, membentuk pusaran kecil yang seolah-olah menari mengikuti irama kebencian para penghuni goib tersebut. Syekh Abdul Qadir tetap dalam ketenangannya, namun batin beliau yang jernih menangkap getaran kegelisahan dari alam sekitarnya. Beliau merasakan bahwa ada mata-mata yang tak terlihat sedang mengintai setiap gerak-geriknya. Namun, alih-alih merasa terancam, beliau justru merasa iba. Beliau melihat betapa malangnya makhluk-makhluk yang hanya mengenal kebencian, yang menghabiskan keabadian mereka hanya untuk mencoba menghancurkan keindahan yang tidak mampu mereka miliki. Di alam goib, kabar tentang lelaki cahaya ini menyebar dengan cepat. Setan-setan dari wilayah lain mulai berdatangan, penasaran ingin melihat sosok yang berani mengubah tanah terkutuk menjadi tempat suci. Mereka berkumpul di batas cakrawala goib, membentuk barisan yang tak berujung, menunggu perintah untuk menerjang. Mereka mengira bahwa dengan jumlah yang banyak, mereka bisa menggetarkan hati seorang hamba Allah. Mereka lupa bahwa satu tetes kebenaran mampu melenyapkan samudra kebatilan. Rencana mereka bukan lagi sekedar godaan, melainkan sebuah unjuk kekuatan. Mereka ingin menciptakan sebuah drama horor yang akan membuat siapapun kehilangan akal sehatnya. Mereka mulai memanipulasi bayangan-bayangan batu menjadi bentuk yang mengerikan dan mengubah suara retakan tanah menjadi jeritan-jeritan minta tolong yang menyayat hati. Segala tipu daya dikerahkan untuk menciptakan ilusi bahwa Syekh Abdul Qadir sedang berada di ambang kehancuran. Namun, di tengah hiruk-pikuk rencana jahat itu, Syekh Abdul Qadir justru semakin dalam menyelami samudra ma'rifatnya. Beliau tahu bahwa segala bentuk penampakan dan gangguan itu hanyalah fata morgana di atas padang pasir kehidupan. Baginya, tidak ada kekuatan yang benar-benar nyata kecuali kekuatan Allah. Keyakinan ini menjadi baju besi yang melindungi jiwanya dari segala panah keraguan yang dilepaskan oleh para pemanah kegelapan. Malam itu, tanah tandus tersebut menjadi medan laga yang tidak terlihat oleh mata awam.
Di satu sisi, ada keangkuhan yang berisik dan penuh amarah. Dan di sisi lain, ada kerendahan hati yang sunyi namun penuh kuasa. Para setan mulai mendekat, menyusup di antara celah-celah batu, bersiap untuk menampakkan diri dalam wujud yang paling menakutkan bagi mata manusia. Mereka ingin memastikan bahwa saat fajar menyingsing nanti, lelaki itu sudah pergi meninggalkan tempat ini dengan rasa trauma yang mendalam. Tetapi mereka tidak menyadari satu hal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah merasa sendirian. Di dalam setiap napasnya, beliau merasakan kebersamaan dengan Yang Maha Perkasa. Dan barang siapa yang bersama Tuhan, maka seluruh alam semesta, baik yang nyata maupun yang gaib, sebenarnya berada di bawah telapak kakinya. Desas-desus di alam gaib itu hanyalah bising yang tak bermakna bagi telinga yang sudah terbiasa mendengar merdunya firman-firman ilahi. Pertempuran mental pun dimulai. Bayangan-bayangan hitam mulai memanjang, menyentuh tepi sajadah sang syekh. Bau busuk mulai menyeruak, mencoba mengalihkan konsentrasi zikirnya. Namun, sang wali tetap tegak, seperti mercusuar di tengah badai, memberikan tanda bahwa cahaya tidak akan pernah menyerah pada kegelapan, seberapa pekat pun malam itu mencoba menyelimutinya. Pasukan setan telah bersiap dan babak penentuan akan segera tersaji di atas tanah yang haus akan keadilan ini. Bagaimanakah kelanjutan perjuangan sang syekh menghadapi pengepungan yang sesungguhnya? Malam yang seharusnya menjadi hamparan sunyi untuk bersujud, perlahan-lahan berubah menjadi panggung bagi sebuah pertunjukan yang mengerikan. Udara di sekitar tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermukim mendadak menjadi pekat, seolah-olah kegelapan itu sendiri memiliki massa yang berat dan menekan. Bukan lagi sekedar bisikan angin atau bayangan yang melintas cepat. Kali ini gangguan itu mulai memadat, mengambil bentuk yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Satu persatu, dari balik gundukan tanah gersang dan celah-celah batu yang retak, muncul sosok-sosok yang janggal. Mereka tidak lagi berbentuk gumpalan asap hitam, melainkan mewujud menjadi manusia-manusia jadi-jadian. Wajah-wajah mereka pucat pasi, dengan mata yang menyala seperti bara api yang tertiup angin. Pakaian mereka compang-camping, namun di tangan mereka tergenggam senjata-senjata yang tidak lazim ditemukan di dunia fana. Pedang yang bilahnya dialiri petir hitam, tombak yang ujungnya terus-menerus meneteskan cairan seperti darah, dan gada besar yang tampak seberat gunung. Manifestasi ini bukan sekedar ilusi optik, ini adalah upaya terakhir para setan untuk mencabut ketenangan dari akar jantung sang wali. Mereka berdiri melingkar, menciptakan barisan yang rapat, menutup setiap celah bagi cahaya bulan untuk menyentuh tanah tempat Syekh bersimpuh. Di tengah-tengah mereka, hawa panas mulai menyengat, bukan panas matahari yang memberi kehidupan, melainkan panas api yang menghanguskan. Setiap sosok itu membawa aura kebencian yang begitu nyata. Mereka bergerak perlahan, mengecilkan lingkaran kepungan dengan langkah-langkah yang membuat bumi di bawahnya bergetar pelan. Suara gesekan senjata mereka menciptakan simfoni kematian yang menyayat hati, sebuah upaya untuk menggetarkan nyali siapapun yang mendengarnya. Mereka tidak berbicara, karena bagi makhluk-makhluk ini, kehadiran fisik mereka yang mengerikan sudah merupakan bahasa ancaman yang paling jelas. Syekh Abdul Qadir tetap dalam posisi duduknya yang tegak. Matanya tertutup, namun seluruh sel dalam tubuhnya menyadari kehadiran mereka. Beliau tidak membuka mata untuk memastikan seberapa banyak jumlah mereka. Karena bagi seorang hamba yang sudah melihat kebesaran Tuhan, ribuan pasukan setan hanyalah butiran debu yang tertiup angin. Beliau merasakan panas bola-bola api yang mulai dinyalakan oleh para setan itu, yang cahayanya memantul merah pada jubah putihnya yang sederhana. Bola-bola api itu bukanlah api biasa. Mereka melayang-layang di udara, berputar di atas kepala sang Syekh seperti kunang-kunang neraka.
Setiap kali bola api itu melintas dekat, udara terasa seakan-akan tersedot habis, meninggalkan kekosongan yang menyesakkan dada. Namun, di dalam lingkaran yang semakin menyempit itu, Syekh Abdul Qadir justru merasakan kesejukan yang luar biasa. Baginya, api itu tidak lebih dari sekadar mainan anak-anak yang mencoba menakuti orang dewasa yang sedang sibuk bekerja. Para setan itu mulai mengeluarkan suara-suara aneh, perpaduan antara geraman binatang buas dan tawa kering yang memekakkan telinga. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa tanah tandus ini, bahwa tidak ada tempat bagi kesucian di wilayah yang sudah lama mereka klaim sebagai milik kegelapan. Mereka memamerkan kekuatan mereka dengan menghantamkan senjata ke tanah, menimbulkan retakan-retakan baru yang mengeluarkan asap hitam berbau busuk. Namun, keindahan spiritual sang Syekh justru semakin terpancar kuat di tengah kepungan manifestasi kegelapan ini. Beliau tidak menunjukkan raut wajah tegang, tidak pula ada keringat dingin yang membasahi keningnya. Wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau di pagi hari yang tanpa riak. Keteguhan ini membuat para setan mulai merasa ragu. Mereka yang terbiasa melihat manusia lari terbirit-birit atau jatuh pingsan karena ketakutan, kini berhadapan dengan tembok keimanan yang tak tergoyahkan. Setan-setan itu terus mencoba. Mereka mulai menari-nari dalam formasi yang membingungkan, menciptakan bayangan-bayangan raksasa yang seolah-olah hendak menelan Syekh hidup-hidup. Mereka menunjukkan rupa-rupa yang paling menjijikan, luka-luka yang menganga, dan tatapan-tatapan penuh kutukan. Semuanya dirancang untuk satu tujuan, membuat sang waliullah memutus zikirnya dan mengakui kekuatan mereka. Tetapi, di dalam keheningan batinnya, Syekh Abdul Qadir justru sedang menyaksikan kelemahan mereka yang paling dalam. Beliau melihat bahwa semua bentuk menyeramkan itu hanyalah topeng yang rapuh. Di balik senjata-senjata besar dan api yang membara, ada jiwa-jiwa yang ketakutan, makhluk-makhluk yang kehilangan arah dan tidak pernah merasakan manisnya kedamaian. Beliau tidak melihat mereka sebagai ancaman, melainkan sebagai objek kasih sayang yang tersesat dalam keabadian yang gelap. Ketegangan di tanah tandus itu mencapai puncaknya. Manifestasi kegelapan ini telah sempurna. Pasukan setan telah berdiri pada posisi mereka masing-masing, menunggu aba-aba dari pemimpin mereka yang bersembunyi di balik kegelapan yang paling pekat untuk melancarkan serangan fisik yang sesungguhnya. Mereka mengira bahwa dengan mewujud menjadi nyata, mereka bisa menyentuh dan menghancurkan sosok yang selama ini hanya bisa mereka intai dari kejauhan. Tanah itu kini benar-benar menjadi medan tempur antara kenyataan yang semu dan kebenaran yang hakiki. Di bawah langit malam yang bisu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap menjadi satu-satunya titik cahaya yang tidak terpengaruh oleh tarian api dan bayangan di sekelilingnya. Beliau siap untuk babak selanjutnya. Malam yang tadinya hanya dihiasi oleh kerlap-kerlip bintang, kini berubah menjadi merah membara. Pasukan setan yang telah mewujud menjadi manusia-manusia jadi-jadian itu mulai merapatkan barisan, menciptakan lingkaran maut yang tak menyisakan celah. Mereka bukan lagi sekadar bayangan yang menakut-nakuti, melainkan barisan prajurit kegelapan yang siap menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Di tangan-tangan mereka yang kasar, bola-bola api berkobar dengan lidah api yang menjilat-jilat ke angkasa, mengeluarkan suara berderit seolah-olah api itu sendiri sedang lapar akan mangsa. Hawa panas yang luar biasa mulai menyelimuti tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersimpuh. Tanah tandus di bawahnya seakan ikut memerah, seolah-olah lava sedang mengalir tepat di bawah permukaannya. Bola-bola api itu tidak hanya panas secara fisik, tetapi juga memancarkan aura kebencian yang mampu membakar kewarasan manusia biasa.
Setiap kali salah satu setan menggerakkan tangannya, percikan api meloncat ke udara, menciptakan kembang api neraka yang menyilaukan mata. Pengepungan ini dilakukan dengan presisi yang mengerikan. Mereka berbaris rapi, berlapis-lapis, dengan pemimpin-pemimpin kecil di setiap sudut yang memberikan isyarat melalui dentuman gada ke tanah. Suara dentuman itu berirama, seolah-olah detak jantung raksasa yang sedang marah. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka adalah tentara yang terorganisir, sebuah kekuatan besar yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan keberanian biasa. Mereka adalah badai api yang siap melumat satu titik kecil cahaya di tengah-tengah mereka. Syekh Abdul Qadir tetap dalam posisi sujud dan zikirnya. Beliau merasakan panas yang menerpa jubahnya, mencium bau hangus dari udara yang terbakar, namun jiwanya tetap berada di sebuah taman yang sejuk dan penuh dengan aliran sungai yang jernih. Bagi beliau, pengepungan ini hanyalah ujian bagi raga, sementara jiwanya telah lama merdeka dalam perlindungan Allah. Beliau tidak menoleh ke kiri atau ke kanan untuk menghitung berapa banyak bola api yang diarahkan kepadanya, karena beliau tahu bahwa tidak ada sehelai rambut pun yang akan terbakar tanpa izinnya. Bola-bola api itu mulai diterbangkan mengitari tubuh sang syekh dalam putaran yang semakin cepat. Cahaya merahnya menerangi wajah beliau yang tenang, menciptakan kontras yang luar biasa antara amarah api dan kedamaian zikir. Setan-setan itu mulai berteriak tanpa suara, sebuah frekuensi tinggi yang menyiksa telinga, mencoba meruntuhkan konsentrasi sang waliullah. Mereka ingin melihat getaran ketakutan di jemari beliau, atau setidaknya melihat beliau beranjak dari tempat duduknya untuk menyelamatkan diri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin panas api yang mereka kobarkan, semakin sejuk pula aura kedamaian yang terpancar dari tubuh Syekh Abdul Qadir. Seolah-olah ada sebuah perisai transparan yang memisahkan antara dunia api dan dunia iman. Bola-bola api itu setiap kali mendekati radius tertentu dari tubuh beliau, seolah-olah kehilangan daya ledaknya, melambat dan hanya menjadi hiasan cahaya yang tak bermakna. Hal ini membuat para setan semakin murka. Mereka menambah intensitas kobaran api hingga langit di atas tanah tandus itu berubah warna menjadi jingga pekat. Pengepungan ini bukan lagi sekadar intimidasi, melainkan sebuah pernyataan perang secara terbuka dari alam kegelapan. Mereka mengerahkan segala daya untuk menciptakan neraka kecil di atas bumi. Senjata-senjata tajam mereka mulai dihunus, memantulkan cahaya api dengan kilatan yang haus darah. Mereka bergerak serentak, selangkah demi selangkah, memperkecil ruang gerak sang syekh, hingga jarak antara ujung pedang mereka dan jubah beliau hanya tinggal beberapa jengkal saja. Di tengah kepungan yang menyesakan itu, Syekh Abdul Qadir justru merasakan kehadiran kekuasaan Allah yang semakin nyata. Beliau menyadari bahwa para setan ini sedang memamerkan kelemahan mereka sendiri melalui amarah yang meluap-luap. Kekuatan sejati tidaklah berisik, tidak pula membakar, melainkan tenang dan menghidupkan. Beliau membiarkan dirinya menjadi sasaran, membiarkan mereka merasa menang untuk sesaat, karena beliau tahu bahwa fajar kebenaran akan segera menyingsing dan melenyapkan segala kepalsuan ini. Suasana menjadi sangat sunyi di tengah kebisingan api. Ini adalah momen tenang sebelum badai yang sesungguhnya pecah. Para setan telah berada di titik terdekat mereka. Bola-bola api telah siap dilepaskan secara serentak untuk menghanguskan apapun yang ada di pusat lingkaran. Pemimpin tertinggi mereka yang bersembunyi di balik barisan terdepan mulai mengangkat tangannya, memberikan tanda bahwa saatnya untuk memusnahkan cahaya ini telah tiba. Tanah tandus itu menahan napas. Angin seolah berhenti bertiup, takut mengganggu jalannya peristiwa besar ini.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap menjadi pusat gravitasi dari segala ketenangan, sebuah titik putih di tengah samudra merah yang bergejolak. Beliau bersiap untuk menunjukkan bahwa api yang diciptakan dari kesombongan tidak akan pernah di tengah lingkaran api yang kian menyempit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap tegak bagaikan gunung yang tak tergoyahkan oleh badai pasir manapun. Kulit beliau yang terpapar hawa panas tidak menunjukkan kemerahan tanda terbakar, melainkan memancarkan rona ketenangan yang ganjil. Sementara di sekelilingnya, lidah-lidah api menjilat udara dengan rakus. Suara gemeretak kayu goib yang terbakar menciptakan kebisingan yang menggetarkan sukma. Namun bagi sang syekh, semua kegaduhan itu hanyalah kesunyian yang lain. Beliau tidak mengandalkan kekuatan otot atau tajamnya pedang lahiriah. Kekuatan beliau bersumber dari sebuah titik di dalam relung jantung yang telah sepenuhnya fana di dalam asma Allah. Di saat mata manusia biasa mungkin akan buta karena kilatan cahaya merah yang menyilaukan, mata batin Syekh justru melihat betapa rapuhnya entitas-entitas api tersebut. Beliau melihat bahwa setiap setan yang berdiri di sana sebenarnya sedang gemetar hebat, bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan yang mendalam terhadap kemurnian jiwa yang mereka hadapi. Zikir yang mengalir dari lisan beliau bukanlah sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah perisai cahaya yang tebal. Setiap huruf yang terucap seolah-olah membeku menjadi dinding es spiritual yang mendinginkan atmosfer di sekitarnya. Sejauh mata memandang, hanya ada lautan api, namun tepat di tempat sujudnya tumbuh sebuah oase kedamaian yang tak tersentuh. Keajaiban ini bukanlah sesuatu yang beliau pamerkan, melainkan konsekuensi alami dari seorang hamba yang telah menyerahkan seluruh urusannya kepada Sang Pencipta. Para setan itu mulai merasa frustrasi. Mereka menghantamkan senjata-senjata mereka ke tanah, mencoba memecah konsentrasi sang syekh dengan getaran yang memekakkan. Tanah di sekeliling sajadah beliau retak 1000, namun sajadah itu sendiri tetap rata dan tenang. Bola-bola api yang melayang di atas kepala beliau mulai dijatuhkan satu persatu dengan kecepatan tinggi. Namun keajaiban terjadi. Setiap kali bola api itu hampir menyentuh ujung jubah syekh, api tersebut tiba-tiba padam dan berubah menjadi butiran debu yang dingin. Keteguhan hati Syekh Abdul Qadir bukanlah sebuah bentuk kesombongan atau tantangan kepada para setan. Itu adalah bentuk kepasrahan yang total. Beliau tidak merasa perlu membela diri karena beliau yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Dalam pandangan batinnya, beliau tidak sedang dikepung oleh musuh, melainkan sedang diuji untuk tetap melihat keindahan Tuhan di tengah rupa-rupa yang buruk. Kasih sayang beliau tidak luntur. Beliau justru mendoakan agar kegelapan itu segera menemukan jalannya menuju cahaya. Pemimpin pasukan setan yang bertubuh tinggi besar mulai melangkah maju. Ia membawa sebuah obor raksasa yang apinya berwarna hijau kehitaman. Api yang melambangkan hasad dan dendam yang paling purba. Dengan langkah yang berat, ia mendekati Syekh, mencoba menatap langsung ke mata sang wali yang masih terpejam. Hawa dingin yang mematikan tiba-tiba menyeruak di tengah panasnya api. Sebuah upaya untuk membekukan detak jantung Syekh Abdul Qadir. Namun, sang Syekh justru menarik nafas panjang dan dalam, menghirup aroma surga yang tidak tercium oleh siapapun di sana. Beliau tetap diam, membiarkan keheningannya menjadi jawaban atas segala kebisingan yang ada. Ketenangan beliau adalah sebuah tamparan bagi kesombongan setan-setan itu sebelum tangan beliau benar-benar bergerak. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi seorang manusia biasa yang memiliki rasa takut, melainkan sebuah cermin yang memantulkan keagungan ilahi.
Malam itu menjadi saksi bahwa iman yang sejati tidak membutuhkan banyak bicara untuk membuktikan kekuatannya. Di tanah tandus yang gersang, seorang lelaki sendirian mampu membuat ribuan pasukan bersenjata api merasa kerdil. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah mencapai tingkatan di mana dunia dan segala isinya, termasuk gangguan gaib yang paling hebat sekalipun, tidak lebih dari sekadar bayangan yang melintas di dinding. Waktu seolah-olah berhenti berputar di lingkaran tersebut. Para setan berdiri mematung, bingung melihat target mereka yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah atau memohon ampun. Mereka telah mengerahkan segala daya, namun Syekh tetap menjadi pusat gravitasi yang tenang. Keteguhan ini akhirnya memaksa kegelapan untuk mengeluarkan serangan terakhirnya, sebuah konfrontasi langsung yang akan menguji sejauh mana karamah sang waliullah mampu membolak-balikkan keadaan. Dengan sekali isyarat dari sang pemimpin setan, seluruh bola api yang tersisa berkumpul menjadi satu raksasa api yang mengerikan. Mereka bersiap untuk menelan sang syekh dalam satu lahapan besar. Namun di saat yang sama, Syekh Abdul Qadir perlahan mulai membuka matanya, memancarkan cahaya yang jauh lebih terang daripada api manapun yang pernah diciptakan di alam semesta ini. Bagaimanakah akhir dari pengepungan api ini saat sang syekh mulai bangkit dari sujudnya? Gemuruh raksasa api yang terkumpul di angkasa menciptakan suara menderu layaknya ribuan singa yang kelaparan. Di bawah langit yang memerah pekat, pemimpin setan memberikan isyarat terakhirnya. Dengan satu hentakan gada yang membelah tanah, seluruh bola api, panah-panah cahaya hitam, dan lidah api raksasa itu meluncur deras menuju satu titik. Sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masih bersimpuh tenang. Dunia seolah menahan napas saat ledakan energi kegelapan itu menghantam pusat lingkaran. Debu-debu tanah tandus berterbangan ke udara, bercampur dengan asap belerang yang menyesakan. Para setan bersorak dalam frekuensi yang menyakitkan, mengira bahwa tubuh manusia di hadapan mereka telah lumat menjadi abu, menyatu dengan butiran pasir yang terbakar. Mereka menari-nari di atas retakan tanah, merayakan kemenangan yang mereka sangka telah digenggam. Namun, perlahan-lahan, asap hitam itu mulai tersibak oleh hembusan angin yang aneh, angin yang membawa aroma kasturi dan kesejukan pagi hari. Sorak-sorai setan itu tiba-tiba terhenti, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Di tengah kawah bekas hantaman api yang membara, Syekh Abdul Qadir tetap duduk dengan jubah putihnya yang masih bersih sempurna. Tak ada sehelai benang pun yang hangus, tak ada setitik debu pun yang menodai wajahnya yang bercahaya. Serangan yang dikerahkan dengan segala kebencian itu ternyata hanya melewatinya bagaikan air yang mengalir di atas daun talas. Seolah-olah raga sang wali berada di dimensi yang berbeda, sebuah ruang yang tak terjangkau oleh hukum fisika maupun sihir api manapun. Bola-bola api yang tadi tampak begitu mematikan, kini hanya terlihat seperti kunang-kunang yang kehilangan cahayanya saat mendekati aura kesucian beliau. Melihat kegagalan total itu, para setan mulai diliputi kebingungan yang bercampur dengan amarah yang liar. Mereka menyerbu maju secara serentak. Pasukan manusia jadi-jadian itu mengayunkan pedang-pedang besar dan tombak berkarat mereka ke arah tubuh Syekh. Namun, keajaiban kembali terjadi.
Setiap kali bilah pedang mereka hampir menyentuh kulit sang wali, senjata-senjata itu mendadak menjadi tumpul dan rapuh layaknya kayu lapuk. Pedang-pedang itu patah berkeping-keping saat menghantam udara kosong di sekitar beliau. Syekh Abdul Qadir perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Beliau melihat pemandangan di depannya bukan dengan kemarahan, melainkan dengan tatapan yang dalam dan penuh wibawa. Serangan fisik yang mereka lancarkan tidak lebih dari sekedar debu yang mencoba menutupi matahari, sia-sia dan melelahkan diri mereka sendiri. Beliau menyadari bahwa para makhluk ini sedang mempertontonkan kehinaan mereka di hadapan kemuliaan asma Allah yang sedang beliau agungkan. Satu persatu, setan-setan itu mulai merasakan energi mereka tersedot habis. Semakin keras mereka mencoba melukai, semakin lemah pula kekuatan yang mereka miliki. Mereka yang tadi berbaris rapi dengan sombongnya, kini mulai saling pandang dengan tatapan nanar. Senjata-senjata yang mereka banggakan kini berserakan di tanah, tak lebih berharga dari sampah gurun. Tanah tandus yang mereka harapkan menjadi kuburan bagi sang wali, justru menjadi saksi bisu atas ketidakberdayaan mereka. Hawa panas yang tadi mengepung, kini perlahan mendingin secara paksa. Api-api yang mereka nyalakan mulai padam satu demi satu, seolah-olah kekurangan napas di hadapan keberadaan sang waliullah. Pemimpin setan yang tadi berdiri dengan angkuh, kini mulai melangkah mundur, merasakan sebuah getaran yang belum pernah ia rasakan selama ribuan tahun. Rasa ngeri yang sesungguhnya. Syekh Abdul Qadir kemudian menarik satu napas panjang, dan saat beliau menghembuskannya, sebuah gelombang ketenangan menyapu seluruh area tanah tandus tersebut. Serangan yang tadinya begitu beringas, kini benar-benar nihil. Tak ada satupun goresan di tanah tempat sajadah beliau terbentang, meski di sekelilingnya bumi hancur lebur. Inilah bukti bahwa kebatilan, seberapa besar pun pasukannya, akan selalu sirna saat berhadapan dengan hakikat kebenaran yang kokoh. Konfrontasi ini telah mencapai titik baliknya. Kegelapan telah mengeluarkan semua senjatanya dan gagal total. Kini, giliran sang hamba Allah yang akan memberikan satu tindakan tegas untuk mengakhiri drama kesombongan ini. Syekh Abdul Qadir mulai bangkit berdiri. Dan di saat itulah, seluruh alam gaib seolah bergetar hebat menunggu apa yang akan dilakukan oleh sang sultan para wali. Bagaimanakah nasib pemimpin setan saat sang syekh memutuskan untuk memberikan pelajaran terakhirnya? Debu-debu pertempuran perlahan turun kembali ke bumi, menyisakan kesunyian yang jauh lebih mengerikan daripada ledakan api sebelumnya. Di tengah lingkaran setan yang kini mulai gemetar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bangkit berdiri. Gerakannya pelan, namun setiap inci pergeseran tubuhnya seolah menarik seluruh gravitasi di tanah tandus itu menuju pusat keberadaannya. Beliau tidak lagi duduk bersimpuh, kini beliau berdiri tegak, menjadi satu-satunya tiang cahaya yang menembus kepekatan malam. Pemimpin setan, entitas raksasa yang tadi mengayunkan obor api hitam, merasakan keberaniannya menguap habis. Ia melihat sosok di depannya bukan lagi sebagai manusia yang terdiri dari daging dan darah, melainkan sebagai samudra wibawa yang tak bertepi. Hasratnya untuk menghancurkan kini berganti dengan insting purba untuk melarikan diri, namun kakinya seolah terpaku pada tanah yang baru saja ia hancurkan sendiri. Syekh Abdul Qadir melangkah maju satu tindak. Langkah itu tidak menimbulkan suara, namun di alam batin para setan, langkah itu terdengar seperti dentuman guntur yang membelah langit.
Beliau menatap langsung ke arah mata pemimpin setan yang menyala merah, mata yang kini mulai meredup karena ketakutan. Tak ada kemarahan di wajah sang syekh, hanya sebuah ketegasan yang murni, sebuah kebenaran yang tidak memerlukan penjelasan. Dengan ketenangan yang luar biasa, Syekh Abdul Qadir mengangkat tangan kanannya. Tangan itu terlihat biasa saja, tangan seorang hamba yang terbiasa memegang tasbih dan kitab suci. Namun, saat tangan itu terangkat, seluruh energi di tanah tandus tersebut seolah tersedot masuk ke dalam telapak tangan beliau. Angin berhenti berdesir, bola api yang tersisa padam seketika, dan waktu seakan membeku dalam satu bingkai abadi. Tanpa sepatah kata pun, Syekh melayangkan satu tamparan keras ke arah wajah pemimpin setan tersebut. Plak! Suara itu tidaklah memekakkan telinga, namun dampaknya melampaui segala ledakan senjata gaib. Tamparan itu bukan sekadar benturan fisik, itu adalah hantaman kebenaran melawan kepalsuan. Begitu telapak tangan sang wali menyentuh pipi makhluk api itu, sebuah gelombang kejut spiritual meledak keluar. Cahaya putih yang menyilaukan memancar dari titik benturan, menyapu bersih segala sisa kegelapan yang mengepung tempat tersebut. Pemimpin setan itu terlempar ke belakang, namun yang lebih hancur bukanlah tubuhnya, melainkan mental dan harga dirinya. Kesombongan yang ia bangun selama ribuan tahun runtuh dalam satu detik. Ia merasakan sebuah kehinaan yang sangat dalam, sebuah rasa malu yang membakar lebih hebat daripada api neraka manapun. Seluruh kekuatan gaibnya sirna. Ia merasa kecil, kerdil, dan tak berdaya di hadapan seorang manusia yang mencintai Tuhannya. Makhluk itu tersungkur di atas tanah gersang, mencoba menutupi wajahnya yang kini tidak lagi memancarkan kengerian. Rekan-rekannya, pasukan setan yang tadi berbaris rapi, ikut merasakan getaran kena mental yang sama. Mereka melihat pemimpin mereka yang paling perkasa ditundukkan hanya dengan satu gerakan tangan yang sederhana. Keyakinan mereka akan kekuatan kegelapan hancur berantakan. Mereka menyadari bahwa senjata terhebat mereka, rasa takut, tidak lagi berguna di sini. Keangkuhan mereka telah dicabut hingga ke akar-akarnya. Syekh Abdul Qadir tetap berdiri di tempatnya, menatap mereka dengan tatapan yang seolah berkata bahwa dunia ini terlalu kecil untuk ditempati oleh kesombongan. Beliau tidak mengejar mereka, tidak pula memaki. Diamnya beliau adalah teguran yang paling keras bagi jiwa-jiwa yang membangkang. Tanah tandus itu kini benar-benar hening. Pasukan setan itu tidak lagi menyerang, mereka hanya bisa merayap mundur dengan tubuh yang gemetar hebat. Mereka telah melihat sebuah rahasia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, bahwa kekuatan satu sujud yang tulus jauh lebih dahsyat daripada ribuan pasukan api yang memberontak. Bagaimanakah akhir dari pelarian para penghuni kegelapan ini setelah mental mereka dihancurkan oleh sang sultan para wali?
Suara tamparan itu masih terngiang di angkasa, bukan sebagai gema yang memekakan, melainkan sebagai getaran batin yang meruntuhkan segala keangkuhan. Di bawah langit yang perlahan mulai menanggalkan jubah hitamnya menuju abu-abu fajar, pemandangan di tanah tandus itu berubah drastis. Pemimpin setan yang tadi berdiri dengan sombong, kini tersungkur di atas debu, memegangi wajahnya yang seolah-olah baru saja dihantam oleh seluruh cahaya matahari. Rasa takut yang selama ini menjadi senjata mereka untuk meneror manusia, kini berbalik arah. Rasa itu merayap masuk ke dalam sumsum gaib mereka, membekukan api yang menyala di dada mereka. Para setan lainnya, yang tadi berbaris rapi layaknya pasukan tak terkalahkan, kini kehilangan koordinasi. Senjata-senjata mereka jatuh berdenting ke tanah, berubah menjadi asap hitam yang lenyap tertiup angin sepoi-sepoi. Mereka melihat pemimpin mereka hancur secara mental, sebuah kehinaan yang lebih pedih daripada kematian bagi makhluk yang memuja kesombongan. Tanpa perlu perintah kedua, kepanikan massal melanda barisan kegelapan itu. Sosok-sosok manusia jadi-jadian itu mulai berpendar tidak stabil. Wujud mereka retak dan memudar. Mereka lari kocar-kacir ke segala arah, menabrak satu sama lain, berusaha menjauh sejauh mungkin dari radius keberadaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tanah tandus yang tadinya mereka klaim sebagai kerajaan kengerian, kini terasa seperti penjara cahaya yang menyiksa mereka. Sang pemimpin setan, dengan sisa-sisa kekuatannya, merangkak mundur sambil terus menatap ke arah sang wali dengan pandangan ngeri. Ia tidak lagi melihat seorang manusia, melainkan melihat pantulan keagungan sang pencipta yang tak sanggup ia tatap. Dengan satu jeritan panjang yang penuh dengan rasa malu dan kekalahan, ia melesat ke dalam kegelapan di balik ufuk, menghilang bersama pasukan-pasukannya yang tercerai-berai. Keheningan yang suci kembali menyelimuti wilayah itu. Udara yang tadinya berbau belerang dan terasa membakar, kini berubah menjadi sejuk dan segar. Aroma kasturi yang halus kembali tercium, seolah-olah alam semesta sedang membersihkan diri dari bekas-bekas kehadiran makhluk terkutuk. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mengejar mereka, tidak pula bersorak atas kemenangannya. Bagi beliau, kemenangan sejati bukanlah saat musuh lari ketakutan, melainkan saat hati tetap terpaku pada Allah di tengah badai apapun. Beliau perlahan kembali duduk di atas sajadahnya yang masih bersih tak bernoda. Beliau merapikan jubahnya, lalu kembali melipat tangan di atas dada. Matanya kembali terpejam, dan bibirnya mulai bergerak pelan melanjutkan zikir yang sempat terhenti. Bagi sang sultan para wali, kejadian barusan hanyalah sebuah kerikil kecil di jalan panjang menuju ma'rifat. Beliau kembali tenggelam dalam samudra ketenangan, seolah-olah pengepungan api dan tamparan karomah itu tidak pernah terjadi. Matahari mulai menampakkan semburat emasnya di garis cakrawala. Cahaya bagi itu menyentuh permukaan tanah tandus, namun kali ini tanah itu tidak lagi terlihat menyeramkan. Butiran pasirnya berkilauan seperti permata, dan angin pagi membawakan kabar ke seluruh penjuru bumi bahwa di tempat ini cahaya iman telah menang telak atas kegelapan. Retakan-retakan tanah yang tadi menganga akibat ulah syaitan, kini seolah-olah menjadi hiasan alami yang menceritakan sebuah keteguhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap di sana, menjadi penjaga kesunyian di tengah gersangnya dunia. Beliau membuktikan bahwa seorang hamba yang benar-benar berserah diri tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh tipu daya apapun, sekuat apapun manifestasinya. Kisah di tanah tandus ini pun abadi, menjadi pengingat bagi setiap jiwa yang sedang berjuang bahwa satu tamparan dari tangan yang penuh keikhlasan mampu membuat seluruh pasukan kegelapan lari kocar-kacir kena mental.
fajar telah sempurna menyingsing. Sang waliullah masih bersujud. Sementara di kejauhan, syaitan-syaitan itu masih terus berlari, tak berani menoleh ke belakang, membawa luka batin yang akan mereka ingat sepanjang keabadian.